Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan cara pemasangan bagian kopling untuk motor Supra ya. Pertama-tama kita pasangkan dulu ceker ayam seperti ini untuk persnelingnya ya teman-teman. Kemudian tinggal kita masukkan, paskan di bagian baut yang tengahnya ya. Nah seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang pen-pen untuk bintangannya ya di bagian sip drumnya. Ada 7 biji ya teman-teman. Ada yang pendek, ada yang besar, itu disesuaikan aja, harus rata semua ya. Nah setelah masuk seperti ini tinggal kita pasang bagian bintangannya seperti ini. Nah kemudian kita kencangkan menggunakan kunci 10 ya, secukupnya aja ya teman-teman. Nah ini kan udah saya tes ya, gigi 1 2 3 4 itu udah oke ya. Jadi ini tinggal proses pemasangan saja, tinggal kita coba lagi. Nah di sini harus lancar seperti ini ya, dan ini pun sudah lancar ya teman-teman. Kemudian tinggal kita pasang ini penahan ya, penahan bintangnya, masukkan pernya seperti ini. Ini supaya si bintangannya diam ya, nggak loncat-loncat. Oke, tinggal kita kencangkan menggunakan kunci L5 seperti ini ya teman-teman. Kita kencangkan aja secukupnya, kemudian kita pasin ya, jangan sampai kejepit. Oke, nah ini udah pas, tinggal kencengin aja. Nah ini udah oke, seperti ini ya, harus lancar. Kemudian tinggal kita pasang bagian pompa oli, ada bos ya, pasangkan dulu bosnya seperti ini. Kemudian kita agak masukin, kemudian tinggal kita pasang pompa olinya, ada packing seperti ini. Cuman ini nggak ada bos ya, kita kasih oli. Bosnya udah ada di tengahnya. Nah seperti ini bosnya. Tinggal kita paskan aja, masukin ya teman-teman, harus pas dengan guratnya. Nah kemudian kita kencengin menggunakan obeng ya, obeng ketok PH 3 teman-teman. Kita ketok ya, secukupnya aja ngencenginnya, nggak perlu kenceng-kenceng juga. Oke, setelah kencang semua tinggal kita semprot nih lubang jalur olinya menggunakan cleaner. Nah ini aman ya, nggak bocor. Kemudian tinggal kita pasang ring yang tebal setengah senti di bagian crank as. Kemudian di as kopling kita pasang ring seperti ini, gerigi. Kemudian kita putar, kemudian kita masukkan ring yang ada penguncinya seperti ini. Nah ini udah selesai. Kemudian di bagian kampas koplingnya saya ganti menggunakan yang baru ya, karena keluhan pertamanya ini kampas koplingnya udah selip. Nah di sini saya ganti menggunakan yang baru. Sebelumnya saya kasih oli ya, pelumasan. Nah kita pasang plat geseknya. Untuk yang tajam yang tumpul itu bebas mau kemana aja, yang penting rata ya, mau yang tumpul semua, yang rata ataupun yang tajam semua ya. Kemudian tinggal kita pasangkan tutupnya. Perhatikan di sini ada top ya. Nah ini topnya pas. Nah bulatan itu harus pas ataupun sejajar. Oke, tinggal kita pasang bagian ring. Nah kita kasih oli dulu. Nah, ada ring tebal seperti ini di bagian rumah kopling. Kemudian tinggal kita masukkan rumah kampas koplingnya seperti ini. Nah masukkan, harus sampai masuk. Kemudian di belakang sini ada bos ya, tinggal kita pasang bos. Nah ini udah selesai, tinggal kita pasang ke asnya. Nah di bawahnya ada tampungan oli, kemudian kita pasangkan dengan kampas ganda, harus barengan ya, bersamaan seperti ini, harus paskan. Nah ini udah masuk bersamaan, tinggal kita pasang ring. Kemudian ada 2 buah ring ya, ring rata dan ring cekung. Kemudian kita pasangkan murnya. Kemudian kita kencengin dulu untuk tampungan oli ya, karternya di sini. Nah jadi untuk motor Supra mempunyai tampungan oli ya untuk melumasi bagian kampas kopling. Tinggal kita pasangkan filter oli. Kemudian ada ring di bagian kampas ganda, kita masukkan yang tebalnya kurang lebih 3 mili. Tinggal masukkan kampas ganda seperti ini. Kemudian ring pengunci, kemudian ring cekung, kemudian mur ya. Langsung kita kencangkan ya. Nah di sini saya gunakan kunci mahkota untuk kencenginya dan impact ya, jadi mudah sekali. Oke, kemudian tinggal kita kunci lagi ya murnya supaya tidak kendor teman-teman. Untuk mencegah kendor kita kunci lagi. Kita dorong menggunakan obeng min, tinggal kita putar seperti ini ya. Nah ini udah berputar, tinggal kita kasih pelumasan di mangkoknya. Nah ini udah oke ya teman-teman, tuh udah lancar. Nah jadi ketika ke belakang itu harus macet, kalau ke depan itu lancar. Oke, tinggal kita kencengin mur koplingnya juga ya, menggunakan yang tipe A. Oke, ini udah kencang teman-teman, seperti ini. Untuk kencenginnya kita secukupnya aja, nggak perlu kenceng-kenceng ya. Tinggal kita tes, putar seperti ini. Nah ini udah aman, tinggal kita pasang packing, kemudian tutup penyaring oli ya. Ini untuk penyaringan oli di sini. Tinggal kita pasang baut-bautnya 3 biji.
kemudian tinggal kita proses pengencangan aja, bisa menggunakan obeng plus ataupun obeng ketok ataupun kunci T8 ya. Oke, ini udah kencang ya teman-teman, langsung kencengin aja ya. Nah, setelah itu tinggal kita putar ke belakang, ke depan seperti ini, putar-putar ya. Ini udah lancar, tinggal kita pasang bagian per kopling. Nah, untuk pemasangan di sini agak sedikit sulit ya karena kejepit teman-teman. Nah, cara masukin dudukan bantalan bearingnya seperti ini ya. Nah, dorong seperti ini. Nah, kemudian kita pasangkan dulu bautnya ya yang sebelah sini, sambil kita tekan-tekan dulu pernya menggunakan obeng min harus sampai yang pas. Nah, kita kunci dulu di sini menggunakan baut 10 ya, 2 biji, kemudian tinggal kita kencengin menggunakan kunci T 10 sambil kita pasin dulu pernya ya, per koplingnya. Nah, seperti ini secukupnya dulu, gak perlu langsung kencang. Kemudian tinggal kita putar sedikit, kita pasang lagi yang sebelah sini. Nah, ini jadi sangat mudah sekali buat saya ini untuk pemasangannya ya, meskipun ada sedikit kesulitan sedikit. Oke, kita kencengin, tinggal kita pasangkan lagi baut yang satunya. Setelah itu tinggal kita kencengin ya, kita kencengin secara maksimal sambil kita pas-pasin lagi untuk per koplingnya, jangan sampai nggak pas. Oke, ini udah kencang ya teman-teman, tinggal kita putar seperti ini, udah lancar. Tinggal kita pasang bagian bearing, kemudian kasih oli, kemudian kita pasang ini untuk sirip meri. Nah, ini titiknya harus pas dengan garis persnelingnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian boss center ada 2 biji kita pasang ya, supaya center, kemudian pasang packing. Kemudian tinggal kita pasang blok, kemudian kita kasih oli dulu di bagian sininya nih supaya lancar ya. Nah, oke, tinggal kita masukin. Nah, kemudian kita dorong, kalau misalkan agak keras kendorin aja baut setelannya. Nah, seperti ini obeng min dan kunci 14 tinggal kita dorong, udah langsung masuk. Tinggal kita pasangkan ke semua bautnya, ada yang panjang ada yang pendek. Perhatikan juga ya teman-teman supaya nggak selek dan dol ataupun patah. Kita kencangkan secara silang supaya rata ya, menggunakan kunci T8. Oke, setelah kencang semua tinggal kita kencengin ataupun setel lagi, setel ya di sini, setel koplingnya. Nah, oke, udah kencang, tinggal kita pasang bagian seal persneling. Kita gunakan plastik ya supaya enggak lecet. Kemudian tinggal kita dorong aja seperti ini. Nah, kita pukul, nah, udah masuk. Kemudian seal gear depan kita ganti juga, sama kita gunakan plastik ya supaya enggak rusak sealnya. Kemudian kita kasih oli sebagai pelumasan ya teman-teman. Oke, tinggal kita dorong aja. Setelah masuk seperti ini bisa menggunakan kunci T ataupun pendorong lainnya. Kemudian kita pasang switch netral ataupun switch persneling 1 2 3 4 ya. Ada o-ring, kemudian kita kasih lem. Namun di sini sudah patah, namun masih tetap bisa digunakan. Oke, tinggal kita kencengin menggunakan kunci 8 supaya nggak terjadi kebocoran. Kita kasih lem ya. Oke teman-teman, ini udah selesai. Tinggal kita proses pemasangan bagian seal selahnya, sama ya, gunakan plastik seperti ini supaya sealnya nggak rusak. Kemudian tinggal kita dorong, bisa menggunakan kunci L ataupun apa saja. Oke teman-teman ya, jadi begitulah tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman pemula semuanya.